Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai pembuatan website bertema edukasi dengan nama Technolearn Fest. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman web 1. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Alum Sejada selaku dosen membimbing kami selama 1 semester ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada Kak Dara Nela Isyan, yang kedua ada Saima Sedelimami, yang ketiga ada Kak Muhammad Hajar Syahyu Walid, dan yang terakhir ada Kak Sabrina Zulfa Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syahyu Walid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai website dari tim kami yang berjudul Technolearn Fest. Technolearn Fest sendiri merupakan sebuah website yang bertema edukasi dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai event-event teknologi. Website Technolearn Fest ini saya hosting menggunakan Infinity Free dengan domain .rf.gt. Website ini memiliki 4 halaman, ada halaman home, speaker, schedule, dan venue. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai halaman home. Kemudian halaman speaker, schedule, dan venue akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Di halaman home terdapat navbar di bagian atas, kemudian di bawahnya terdapat sebuah carousel yang dapat berpindah secara otomatis dalam beberapa waktu. Atau kita juga bisa memindahkannya secara manual dengan mengklik tombol yang ada di samping kiri atau di samping kanan dari carousel ini. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah breadcrumb. Ini merupakan informasi halaman yang sedang kita akses saat ini. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah section informasi seperti berikut. Kemudian terdapat card. Di sini merupakan card informasi dari event-event yang akan diadakan oleh Technolearn Fest. Di bawahnya terdapat sebuah tombol yang digunakan untuk mendaftar, dan jika diklik akan muncul sebuah modal yang berisikan sebuah form. Nah, ini seperti ini diisikan full name, ini untuk email, dan yang paling bawah untuk nomor HP. Nah, kemudian di bawahnya terdapat lagi section informasi, kemudian terdapat section informasi untuk venue, dan yang terakhir ada trailer video. Di sini saya dan tim menggunakan video dari YouTube. I'm Chris from Azus, and we're excited to be back at BET in person to showcase our wide range of education devices with Intel. Nah, untuk di bagian paling bawahnya sendiri terdapat sebuah footer yang berisikan informasi mengenai website ini. Kemudian ada quick links yang digunakan untuk berpindah halaman, dan juga kontak us mengenai informasi dari kontak Technolearn Fest. Nah, untuk codingannya sendiri di halaman home atau halaman indeks seperti berikut ini. Nah, di sini kami menggunakan Bootstrap berupa JDN Bootstrap, kemudian ada CSS dari tim kami sendiri. Nah, codingannya untuk halaman indeks terlihat seperti ini. Di sini ada file atau audio yang bersifat autoplay dan loop. Kemudian di bawahnya ini ada kontainer yang digunakan untuk membungkus konten yang ada di halaman indeks ini. Di sini ada coding untuk navbar seperti ini. Kemudian ini adalah coding untuk carouselnya, terlihat seperti ini. Nah, kemudian ini adalah coding untuk breadcrumb seperti ini. Kita menggunakan Bootstrap. Kemudian bagian ini adalah bagian section informasi, dan di sini adalah bagian card informasi event pendaftaran tadi. Ini adalah button tadi yang terhubung dengan ID example modal.
Dan jika button ini diklik atau di-trigger akan menampilkan modal. Dan ini ada informasi lagi. Ini merupakan kode untuk informasi venue. Nah, di ini adalah kode untuk bagian video tadi. Di sini kita menggunakan iframe yang langsung terhubung ke YouTube. Nah, kemudian ini adalah kode untuk menampilkan modal. Jika button tadi diklik atau di-trigger, maka akan menampilkan modal ini yang di dalamnya terdapat sebuah form. Nah, kemudian untuk kode footernya terlihat seperti ini. Sini terdapat list yang berisikan halaman-halaman yang ada di website kami. Kemudian di link bawah kita terhubung dengan JavaScript kita dari tim kita sendiri, kemudian kita juga terhubung ke CDN JavaScript dari Bootstrap. Untuk file CSS kita kurang lebih terlihat seperti ini. Dan untuk file JS kita seperti ini digunakan untuk mengetahui halaman mana yang aktif, dan jika halamannya sedang aktif, maka active link akan ditambahkan ke navbarnya. Kurang lebih begitu dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai speakers. Speakers ini kita akan menampilkan para pembicara yang akan kami undang untuk mengisi acara di festival yang kita buat. Nah, ini masih halaman home ya. Kita buka page speakersnya dulu. Nah, di sini udah terbuka page speakersnya, ada background yang awal di sini. Lalu setelah itu ada sedikit perakatan mengenai para pembicara, event yang kita buat, dan goals yang akan dicapai. Lalu untuk data pembicaranya di sini, kita menggunakan data dari anggota kelompok kami. Nah, di sini ada foto dulu. Di sini ada foto, nama, dan nomor induk. Ada 4 pembicara. Selanjutnya di sini ada di bagian footer about us, lalu quick list untuk menuju home, speaker, schedule, dan venue, lalu ada kotak pas yang terakhir untuk menghubungi pihak panitia. Oh ya, di sini kita juga menggunakan back sound. Saya coba untuk besarkan volumenya. Terdengar ya? Untuk program page speakersnya kami menggunakan HTML. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama di sini ada tag head, ada tag title, link untuk ke CSS dan ke Bootstrap. Lalu setelah tag head kita masuk ke tag body. Di tag body ini pertama kita masukin tag audio untuk backsound-nya seperti itu. Tapi kita hidden di sini. Selanjutnya setelah bagian tag audio kita masukin tag untuk navigasi bar. Di sini kita menggunakan tag list untuk home, speaker, schedule, dan venue. Lalu setelah itu masuk ke bagian speakersnya. Nah, di bagian speakersnya ini kami menggunakan tag table agar kelihatan lebih rapi. Di sini yang pertama kami menggunakan row pertama di sini untuk pembuatan prakata. Selanjutnya row kedua itu bagian list dari speakersnya. Di sini bordernya kita kasih 0, jadi biar kelihatan lebih rapi aja, nggak kelihatan garisnya. Di sini ada pembicara pertama, lalu pembicara kedua, pembicara ketiga, dan pembicara keempat. Nah, di sini ini kita menggunakan CSS untuk pembuatan tabelnya. Selesai di bagian table untuk speakersnya, lalu kita di sini masuk ke bagian footer, tag footer. Di sini ada about us, quick links, dan untuk kontak us. Setelah itu masuk ke bagian CSS di bagian table tadi. Di sini, ini card 1 untuk pembicara pertama, lalu card 2 di sini untuk pembicara kedua, pengaturan untuk pembicara kedua, lalu card 3 sampai yang terakhir ada card 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darena Ila Iksyan yang akan menjelaskan untuk halaman schedule atau jadwal pada HTML ini. Jadi saya langsung saja pada bagian bodinya ada elemen audio sebagai background-nya. Kemudian ada container fluid dari Bootstrap yang akan mengisi seluruh lebar layar. Kemudian ada navbar dari Bootstrap juga untuk membuat menu navigasi di bagian atas halaman. Kemudian ada ini list untuk membuat daftar atau menu navigasi secara berurutan di bagian atas halaman seperti ini: home, speakers, schedule, dan venue. Kemudian ada breadcrumb untuk menunjukkan jalur navigasi halaman. Kemudian ada row dan col MD4 untuk mengatur layout kolom responsif dari Bootstrap seperti ini. Isi dari schedule-nya, isi dari jadwalnya, dan kode-kodenya seperti ini. Kemudian ada footer, yaitu bagian akhir halaman yang berisi informasi kontak dan tautan terkait, seperti ini, about us, dan lain-lainnya. Jadi intinya di program HTML ini adalah halaman web untuk event Tech Now Learn Fast yang menggunakan bahasa markup HTML dan Bootstrap untuk mengatur struktur, tampilan, dan responsivitasnya. Bootstrap ini juga digunakan untuk membuat tata letak dan tampilan responsif, dan juga memberikan beberapa elemen tampilan seperti tombol navigasi dan breadcrumb-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rina Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan terkait Pago venue dalam education event. Jadi di website ini ada satu page khusus yang bernama venue. Apa itu venue? Jadi di website ini akan menjelaskan terkait lokasi dari event ini berada. Di sini saya sudah menyiapkan source code dan juga hasil website di Pago venue. Jadi di sini ada header, kemudian juga ada nama event, kemudian nama venue, dan juga gambaran gedung venue tersebut. Kemudian juga ada deskripsi terkait lokasi venue tersebut dan juga history content. Kemudian yang paling penting adalah ada maps atau alamat tempat itu berada. Di sini sudah disediakan map dan juga bisa diklik untuk melihat lebih jelas. Selain itu juga disediakan untuk cara agar bisa pergi ke tempat venue itu ketika menggunakan kendaraan khusus seperti bus atau menggunakan pesawat ketika datang dari luar kota. Jadi sudah dijelaskan juga tentang bagaimana untuk menuju ke sana saat turun dari bandara ataupun dari terminal. Kemudian di sini juga ada footer untuk menjelaskan about us terkait event ini, kemudian quick links untuk ke semua page yang ada di website ini, dan juga kontak us. Nah, untuk footer dan juga header ini ada di semua page pada website ini. Jadi ini secara general. Kemudian untuk source codenya sendiri menggunakan HTML pastinya dengan menggunakan style CSS dan juga Bootstrap untuk agar lebih bervariatif. Di sini bisa dilihat pada bagian head ada nama event, kemudian juga ada link menuju link di Bootstrap dan juga di style CSS. Kemudian di bagian body, seperti yang saya jelaskan tadi, umum untuk image-nya menggunakan tag image, kemudian paragrafnya menggunakan tag paragraf, tag P, dan juga ada tag formatting menggunakan tag I untuk miring, dan juga agar bold menggunakan tag B untuk bold di HTML. Untuk maps-nya sendiri menggunakan tag iframe yang diambil langsung dari lokasi tempat itu berada. Jadi ini menggunakan tag iframe menuju ke lokasi tersebut dan juga sudah default dari tempat mengambil alamat itu sendiri. Jadi ini bisa disesuaikan, misal alamatnya berubah, nanti bisa diubah dari alamat yang ada di Google Maps itu sendiri. Kemudian
Ini juga sama untuk deskripsinya menggunakan tag T, tag bold, dan juga menggunakan div class untuk layoutnya. Nah, untuk footer ini umum, jadi ini ada di semua page di website ini, mulai dari about us dan juga mulai dari quick links, jadi waktu diklik akan langsung menuju ke link lainnya. Nah, untuk ini juga ada tambahan untuk script bootstrap-nya. Untuk footer dan juga header di bagian navbar ini umum untuk semua website. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih. Rina Zulhawahida. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ditunggu kritik dan sarannya, yang membangun pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.